Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiratul Dayati dari 10 AK1, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia, Kepulauan Indonesia diduduki oleh penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli memiliki ciri-ciri berkulit gelap dan bertubuh kecil. Penduduk asli Indonesia dibagi menjadi dua ras, yaitu ras Melanesia dan ras Veda. Suku bangsa yang termasuk ras Melanesia yaitu suku bangsa Kubu, Lubu, dan Talang Mamuk. Sedangkan suku bangsa yang termasuk ras Veda yaitu suku bangsa Hyeng, Yao, Jen, dan Senai. Kemudian kita akan membahas tentang penduduk pendatang. Penduduk pendatang di Kepulauan Indonesia dibagi menjadi 5 ras, yaitu ras Proto-Melayu, ras Deutero-Melayu, ras Melanesoid, ras Negrito, dan ras Wedit. Masing-masing ras tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ras Proto-Melayu memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, bermata sipit, membawa budaya peradaban Batu. Kemudian ras Deutero-Melayu dapat membuat perkakas dari perunggu, memiliki kemampuan mengerjakan logam dengan sempurna, mempunyai peradaban dengan penguasaan ilmu perbintangan. Sedangkan ras Melanesoid memiliki ciri-ciri hidup berkelompok kecil di sepanjang muara sungai-sungai, hidup dengan menangkap ikan dan meramu tumbuh-tumbuhan, serta berburu di hutan belukar. Ras Wedit memiliki ciri-ciri kepala mesocepal, letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang, kulit coklat tua, tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Untuk ras Negrito memiliki ciri-ciri kulit hitam mirip dengan jenis negro. Kemudian cara kehidupan masa sengsara. Dilihat dari pola huniannya, masyarakat pada zaman dahulu hidup dekat dengan sumber air. Kehidupannya di alam terbuka. Cara memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Hidup dengan cara berburu dan meramu masih pada alam, mempertahankan hidupnya dengan menerapkan pola hidup nomaden atau pindah-pindah. Sistem kepercayaan pada zaman dahulu dibagi menjadi dua, yaitu kepercayaan animisme, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan animisme yaitu sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang, sedangkan kepercayaan dinamisme yaitu menghormati dan mengkeramatkan benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Untuk bab ini akan dijelaskan oleh Alifah. Nama saya Alifah Zaliani, saya akan dari nomor absen 9, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Teknologi waktu itu bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Pada tahap awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya, serta bersifat trial atau error. Kemudian zaman, batu ini dibagi menjadi 3, Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Perkembangan teknologi diantaranya antara batu dan tulang, antara pantai dan gua, konsep ruang pada hunian atau arsitektur, mengenal api, dan sebuah revolusi. Saya menjelaskan tentang antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Zaman batu tua bertepatan dengan zaman Neozikum, terutama pada zaman akhir Tersier dan awal zaman Kuartir, berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Penemuan yaitu satu kebudayaan Pacitan, kapak genggam atau kapak berimbas atau kasar dan ujungnya runcing. Kapak ini digunakan untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian, ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur. 2. Kebudayaan Ngandong. Flag terbuat dari batu, bentuknya indah seperti kaldeson, ditemukan di daerah Ngandong dan juga Sidorejo dekat Ngawi. Di daerah tersebut juga ditemukan alat-alat dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan
untuk penusuk dan belati. Selanjutnya, antara pantai dan gua akan dijelaskan oleh teman saya, Bunga. Pada zaman antara pantai dan gua, zaman ini mengalami penyempurnaan pada zaman Paleolitikum. Zaman ini dikenal dengan zaman Mesolitikum atau Batu Tengah. Kebudayaan Mesolitikum dibagi menjadi dua kelompok besar yang ditambahi lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. Penemunya adalah kebudayaan Jokkenmordinger. Jokkenmordinger istilah dari bahasa Denmark. Jokken berarti dapur dan mording berarti sampah. Jokkenmordinger merupakan tumpukan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera. Kebudayaan Abruzos Roch. Kebudayaan Abruzos Roch merupakan hasil yang ditemukan di gua-gua Von Steenkelisfels di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo tahun 1928 sampai 1921 menemukan bebatuan misalnya ujung panah, flek batu penggilingan dan juga alat dari tulang dan tanduk rusa. Selanjutnya mengenal api akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Krisinda. Nama saya Krisinda Fitriarasati dari 10 akuntansi 1. Nomor absen 41. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal api. Penemuan api kira-kira 400.000 tahun yang lalu, periode manusia Homo erectus. Manusia pada zaman itu menggunakan api sebagai 1. Senjata, 2. Menghalau binatang buas yang menyerang, 3. Sumber penerangan, 4. Menghangatkan tubuh, 5. Memasak makanan, 6. Membuka lahan untuk harapan dengan cara membakar hutan. Cara pembuatan api pada zaman praaksara: membentuk dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar dengan nenda padat lain, menggosok suatu benda terhadap benda lain, baik secara berputar, berulang, atau bolak-balik. Penemuan berupa tanah liat merah bersama tulang binatang di Cesowanja, Tanzania. Yuan Mao Hihoudu latihan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Nurmalidio dari 10 AK1 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan sebuah revolusi. Pada zaman Neolitikum yang juga dapat disebut sebagai zaman batu muda, pada zaman itu terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pola hidup food gathering diganti dengan pola food produksi, dan mereka sedang menanam dan bercocok tanam dan berternak. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Heinegelden. Kapak persegi ini berbentuk panjang dan trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut beliung atau pacul. Kapak persegi yang kecil disebut tara atau tata. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dengan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Kapak yang ukuran besar Walsebail dan yang kecil dinamakan plain bail. Perkembangan zaman logam. Perkembangan logam di kepulauan Indonesia ini agak berbeda dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, zaman logam ini mengalami 3 fase, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu itu antara lain kapak corong, naraka, dan
moko berbagai barang perhiasan. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bella Ambar. Perkenalkan, saya Bella Ambar dari nomor absen 37. Saya menjelaskan tentang konsep peluang pada hunian atau arsitektur. Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat penghunian manusia pada masa itu. Cap-cap tangan dan lukisan di Goa banyak ditemukan di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Gambar di dinding yang tertera pada goa-goa menggambarkan binatang yang digunakan untuk membantu dalam pemburuan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.